kenalin aku Yuniko Versa dan aku bakal sharing sedikit tentang pengalaman aku traveling dan kenapa kalian harus nyoba traveling juga. Hanya di Stop to Me Time, Trans 7. Pertanyaan yang susah banget dijawab karena buat aku itu proses yang gak disadari, proses yang menurut aku juga adalah gabungan ya akumulasi dari pengalaman, dari gimana aku dibesarkan juga, dan traveling banyak jenisnya ya. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya traveling yang lebih ke dekat dengan alam, itu nature, finding connectedness sama alam itu sendiri, terus adventure apa yang bisa kita lakukan di tempat itu. Jadi gak cuma mengunjungi tempat-tempat terus menjadi bucket listnya terpenuhi gitu, enggak. Lebih ke pengalamannya apa. Dari waktu kecil aku tinggal di Kalimantan, lahir dan besar di Kalimantan Tengah, dan di sana lingkungannya benar-benar masih asri juga waktu itu, masih di depan rumah sawah, kebun, lalu hutan, dan akses kita pada hutan dan segala isinya ya, ada monyet, kambing, babi, bukan kambing juga, ada babi, ada binatang-binatang lainnya yang mungkin sekarang udah jarang kita temui. Itu dulu yang mewarnai masa kecilku, jadi sangat colorful ya, dan sudah dekat dengan alam tuh dari dulu. Menurutku semuanya tercover dalam personal growth. Aku dapat banyak banget personal growth yang menurutku paling efektif juga untuk kita menjalani kehidupan itu saat traveling, dan kalian harus banget nyoba. Jadi apa aja personal growth yang aku dapat? Pertama adalah memperluas perspektif. Ini banget karena bisa mencegah kita dari kesotoyan duniawi, bisa mencegah kita dari pikiran yang tertutup dan pikiran yang sempit. Dan ini aku pernah tuangkan dalam satu buah puisi. Aku bakal bacain puisi ya guys di hari yang cerah ini dari Pantai Pancur. Bagus banget kalau ada backsoundnya. So I wrote this. I love facing life with an open mind and heart, addicted to the unexpected, the unknown, and the strangest thing and feelings. I want to know what is out there, what is beyond my world. I want to have new understandings. I want to challenge my beliefs, and I want to question my definitions of things. I want to construct and reconstruct my reality with an open mind and an open heart. I'm opening the door and let the adventure begin. Ya, itu menggambarkan sedikit pandangan aku kenapa traveling penting banget. Itu seperti kita membuka pikiran kita membuka hati kita juga untuk tahu realita lain yang berbeda gitu sama apa yang selama ini kita hidup, apa yang selama ini kita percaya, apa yang selama ini kita tahu. Oke, terus selanjutnya adalah kemampuan menyesuaikan diri. Itu pasti banget, karena kalau kita mau maju dalam hidup kita pasti akan terus bergerak, dan menurutku kemampuan menyesuaikan diri akan sangat membantu teman-teman untuk bisa terus melaju dalam kehidupan dan menambah pencapaian terus-menerus ya. Karena setiap kita maju, setiap kita naik level up juga bakal terus menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih keras lagi. Jadi kemampuan menyesuaikan diri itu super power banget. Dan yang terakhir adalah problem solving, karena di setiap perjalanan masalahnya beda-beda dan kita nggak bisa textbook, kita harus bisa berpikir kreatif juga, harus bisa kemampuan untuk diskusi juga, dan mengambil keputusan itu sangat berguna sih buat aku pribadi. Dan semua kemampuan ini dibawa ke kehidupan sehari-hari. Setiap kali habis traveling pasti lebih matang lagi. Aku suka banget pantai, apalagi kalau kita bisa acroyoga atau main tidur siang juga, main sama teman-teman. Tapi aku bakal lebih pilih gunung, karena buat aku pribadi, bahkan secara fisik gunung lebih challenging, lebih susah buatku pribadi.
karena aku lemah dan aku gampang sakit dan aku suka masuk angin juga. Jadi aku suka banget kalau bisa melewati tantangan itu gitu. Jadi bakal pilih gunung. Yang pertama itu tadi kayak aku bilang, personal growth. As a person, aku merasa menjadi lebih baik dan bertumbuh secara personality dan karakter juga dalam proses perjalanan di traveling. Dan yang kedua, sebenarnya basic ya, bangga sama keragaman Indonesia. Tapi yang ketiga adalah ketika lebih kenal dan lebih tahu kondisi di lapangan, yang aku hargai dan menurutku bisa jadi aset juga ke depannya adalah inovasi-inovasi yang lebih doable gitu. Pikiranku jadi lebih terarah ke apa nih yang bisa kita bikin di sini. Oh ternyata di satu tempat ini kayak gini ya, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin ini. Itu sih, so wait for it. Nah ini kita semua bisa menggabungkan berbagai solusi karena aku kebetulan menemukan grup yang emang addicted sama hidden gem ya. Kalau dari aku sendiri, pertama kuncinya adalah akamsi. Andalkan akamsi atau anak kampung sini, warga lokal. Karena maps tidak bisa mengcover semuanya, apalagi kalau hidden gem. Ya, kita mungkin akan tersesat ya. Dan enak banget kalau nemu akamsi yang memang tinggal di sana dan dia tahu tempat-tempat yang nggak terjamah bahkan, dan itu adalah kunci banget. Oh ya, kalau nyari hidden gems, please banget jangan solo traveling karena kita nggak tahu medannya gimana, dan be cautious, be skeptis juga penting banget karena yang paling penting dalam traveling adalah keamanan. Kalau enggak nanti semuanya ambiar ya. Pertama, backpacking itu apa? Backpacking itu adalah kita traveling dengan hanya membawa satu backpack ya. Kenapa itu jadi disebut backpacking tadinya? Tapi juga ya nggak mesti satu backpack, intinya adalah travel in budget. Travel with budget yang sangat murah ya, kita berusaha semurah mungkin. Nah, terus keuntungannya tuh banyak juga kenapa orang suka. Karena pertama itu tadi, traveling sejauh mungkin, sebanyak mungkin pengalamannya, tapi dengan cost yang seminim mungkin. Dan yang kedua juga aku lebih suka backpacking karena menurutku pengalamannya lebih otentik juga. Karena kita nggak ikut open trip atau kita nggak ke tempat-tempat yang juga mainstream atau melewati misalnya kalau kita bayar kan kita dapat pelayanan ya, dan itu kurang struggling. Yang pertama, budgeting. Itu penting banget. Budgeting kalau nggak diperhitungkan dari awal, kita kemungkinan akan rugi besar di perjalanan. Dan kita juga nggak tahu sejauh mana kita harus ngerem atau batasan yang harus kita jaga gitu untuk bisa tetap traveling tanpa jatuh miskin gitu. Yang kedua, gear. Karena berdasarkan beberapa pengalaman, aku meremehkan atau tidak menganggap penting gear. Ternyata kenapa ada celana gunung, sepatu gunung, itu karena memang fungsi sepatu dan celana itu untuk gunung gitu. Dan itu beberapa kali membuat kita hampir kembali ke rahmatullah ya. Jadi jangan meremehkan pentingnya gear yang sesuai fungsinya. Selanjutnya adalah keamanan. Ini paling penting, nomor 1 dalam 7 sabta pesona adalah keamanan. Karena kalau nggak aman semuanya sia-sia banget. Dan yang terakhir mungkin dari aku secara personal pengen reminder aja, hal yang harus dihindari saat traveling adalah buang sampah sembarangan ya, karena kita udah gede dan nggak perlu diajarin lagi. Jangan buang sampah sembarangan saat traveling. Kalau menurut aku pribadi, karena ya memang traveling itu menyembuhkan dari
permasalahan bukan berarti kita lari ya dari keseharian, tapi take a break gitu. Take a break untuk pause, untuk bisa lebih be present dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat traveling pasti kita slow down banget, kita harus bisa belajar notice hal-hal kecil di sekitar kita. Cara nyari hidden gem kan gitu juga, kita harus bisa melihat sekeliling gitu, be present, be in the here and now, dan itu menyembuhkan. Dalam berbagai aspek, dan terutama adalah kepercayaanku sendiri terhadap diriku sendiri, termasuk penerimaan dan rasa cinta sama diri sendiri juga, terutama dalam hal yang aku impikan gitu. Karena susah banget ya, ini super challenging to believe in our dreams before we see it. Tapi saat kita ketemu orang-orang dengan passion yang sama, dengan kecintaan yang sama dari berbagai latar belakang ya, itu benar-benar transfer energi saat traveling dengan orang-orang kayak gitu. Transfer energi, dan kita bisa, energi ini tuh ngaruh banget buat kehidupan aku. Setiap aku balik dari traveling, aku merasa jadi orang yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan visi misi yang lebih clear lagi gitu. Saran dari aku, travel in groups dan patungan. Kalau kalian ada tambahan? Prita? Patungan sih, tapi yang paling penting adalah budgeting itu penting, karena kita juga untuk punya dana masing-masing, kita butuh waktu kan ya buat mengumpulkan, dan ya transparan sih, siapapun yang bikin budgetnya, siapapun yang mengelola itu harus transparan, karena kita benar-benar bisa hitung yang akurat. Oh iya, maksudnya transparan itu kita sampai ngumpulin nota ya, kayak orang mau reimbursement, kita ngumpulin kwitansi, kayak orang mau laporan pajak ya. Tapi emang seribet itu, tapi itu gunanya tadi kayak kata Prita, transparansi, supaya trust dalam tim itu tetap terjaga. Gimana Sobat 7, udah pada kebayangkan gimana serunya aku traveling selama ini, dan pasti udah penasaran banget dan pengen coba traveling. Semangat terus mengeksplor Indonesia, dan sampai jumpa di Sabtu Me Time berikutnya. Saya Yuniko Karsa, pamit undur diri.